Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom. Itu baru mantap. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kita kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Terlebih lagi nanti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan informasi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, Persekutuan Lansia akan mengadakan kegiatan kebersamaan akhir tahun 2023 di Kampung Kecil pada hari Sabtu 25 November 2023 berkumpul di gereja jam 9.30 atau setengah 10 pagi untuk berangkat bersama-sama. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang senior silakan ikut kegiatan ini di Kampung Kecil hari Sabtu tanggal 25 November jam setengah 10 pagi. Berikutnya kita berbahagia karena ada beberapa saudara kita yang berulang tahun minggu ini dan yang berulang tahun pernikahan. Yang pertama Bapak Hendy Lee tanggal 20, Ibu Miati Susana Nenohai, Ibu Julius ya. Yang ketiga Pak Chandra tanggal 21, ada Bapak Budi Setiaji, ada Saudari Rigia dan Bapak Setiaman Sendrato. Itu semua tanggal 21 November. Kemudian yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, tepatnya hari ini tanggal 19 November yang ke-36, Bapak dan Ibu Ishak L. Tobing. Yang kedua, Bapak dan Ibu Sakeus Kurniahu tanggal 23 November yang ke-15. Yang ketiga, Bapak dan Ibu Yamohana Zendrato 24 November yang ke-19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan dan berulang tahun minggu ini, kami undang ke depan. Saya lihat tadi ada Pak Tobing. Silakan Bapak Ibu Saudara, Pak Tobing dan Ibu silakan maju ke depan. Berulang tahun pernikahan minggu hari ini, tepat hari ini yang ke-36. Silakan Bu Julius, Pak Chandra maju ke depan. Kita akan rayakan dengan memberikan pujian. Selamat ulang tahun. Sama-sama katakan. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan.
Karena pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan sepanjang kehidupan kita minggu ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah beri bagi hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengerti setiap keadaan kita pada pagi hari ini. Karena begitu besar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan untuk setiap kita yang datang bersyukur di hadapan hadirat. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Sangat besar anugerah. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Sesaat aku dulu kala, selamatlah ku hidup. Dan bersyukur padamu Bapa. Oleh anugerah hilanglah segala takutku. Betapa indah katakan dengan sering bahaya dan jerat mengancam hidupku. Bahaya mengancam hidup kami Tuhan. Tapi kalau anugerah-Mu, kami diberi selamat. Katakan dengan sungguh di rumah Bapa yang bakal. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Dengan apakah kami balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan segenap hati kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
kita sembah Tuhan pagi hari ini. Berikan pujian di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih kita atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kau selamatkan hidupku. Kami, ini rasa syukur kami untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami pagi hari ini datang menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah sembah dan pujian kami pagi hari ini. Biarlah setiap hati dan pribadi yang datang menyembah Tuhan pagi hari Tuhan lawan. Kami percaya sesuatu perubahan akan terjadi dalam kehidupan mereka pagi hari ini, Bapak. Dan kami siap menghadapi hari-hari kami ke depan. Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Terima kasih ya Bapak. Ini pujian dan sembah kami di hadapan hadirat-Mu. Pimpin ibadah kami ini pagi hari ini ya Bapak. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Biarlah kami merasakan sukacita Tuhan itu mengalir dalam hidup kami pagi hari ini. Dan kami pulang nanti membawa perubahan-perubahan baru bagi kehidupan kami untuk ke depannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dari awal pertengahan pada akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Saudara? Lambaikan tangan siap memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan kita bersaudara. Kita bersaudara. Ayo. Karena kita ada disatukan oleh Tuhan pagi hari. Kita katakan satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Katakan Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah. Amin.
kita agak slow sedikit. Katakan, begitu indah. Sama-sama. Begitu indah. Amin. Satu dalam kasih. Karena kita apa? Kita bersaudara. Begitu indah. Begitu indah. Berjalin satu dalam kasih. Kita bersaudara. Katakan. Di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara. Tanpa ada rasa curi dan saling berbagi. Di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kembali. Siap menari buat Tuhan, amin. Siap menari buat Tuhan. Katakan pujian ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Tuhan, Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih. Bagaimana caranya? Angkat jempolnya. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Aku kasih kau dengan kasih. Pegang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya, katakan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi, bagaimana caranya? Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Katakan dengan sungguh. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan. Aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi katakan, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang dengan sungguh, katakan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau.
gereja kita kalau sudah goyang mau berhenti ya. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan bagi kami, campur tangan Tuhan bagi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan dan keluarga kami. Dan saatnya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami, perpuluhan kami dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam segala usaha dan keluarga sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Betapa ku bersyukur. Berguna bagiku, Allah
terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan keluarga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMP Baptis Cengkareng Indah. Kami persilakan.
Ya sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak kita dari SMP Baptis Cengkareng Indah yang sudah menyampaikan pujiannya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kata dan kalimat ucapan hambanya pagi hari ini memberkati kita. Kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini ungkapan hati kami. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan aliran sungai-Mu.
kami merindukan firman-Mu. Saatnya Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka pendengaran kami, membuka seluruh keberadaan hidup kami untuk Engkau dan firman-Mu berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur oleh karena rahmat dan kasih Tuhan yang terus diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diperkenan untuk datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan rasa syukur dan kagum kita kepadanya, dan kita siap untuk diberkati oleh Tuhan juga melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut selamat datang kepada Bapak Aven dan istri, bahkan keluarga. Silakan Pak Ibu berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, selamat datang Pak Ibu. Ya, kalau Ibu sudah kesita. Ya, Bapak tadi mulai sekolah minggu. Selamat datang Pak. Ini wali murid di sekolah kita. Jadi Tuhan memberkati Bapak dan keluarga untuk dapat bersama-sama kita beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara, hari ini sudah keluar jadwal rangkaian kegiatan Natal kita yang akan kita buka bersama-sama dalam opening Christmas hari Jumat tanggal 1 Desember jam 7 malam. Jadi mari kita siap-siap diri, makanya nuansa Natal sudah terdengar tadi ya, lagu-lagu Natal ya, lagu Natal. Kita bersyukur dan mari kita siapkan diri kita untuk membuka bulan Natal supaya tidak sekedar Desember Natalan, tetapi kembali kita menikmati makna Natal yang dalam yang Tuhan berikan untuk kita semua ya. Jadi silakan siapkan diri dan perhatikan jadwal yang ada di buletin kita ya, di buletin kita. Lalu saya juga memberitahukan bahwa besok sore saya mohon izin sudah sampaikan di panitia perancang akan ke Salatiga sampai Jumat baru kembali ke Cengkareng dalam rangka mengikuti kegiatan seminar hamba Tuhan. Ya, tolong doakan supaya perjalanan selamat, sehat dan kembali dengan baik bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya akan menggunakan mobil Innova. Pendeta Lim pengen bersama dengan saya. Jadi dia bilang WA saya ingin mengikuti. Gitu kalimatnya. Saya ingin mengikuti perjalanan Pak Pendeta Stefanus ke Salatiga dengan mobil Innova. Siap, saya bilang gitu. Jadi ada beberapa teman yang juga akan bareng dengan saya. Tolong doakan semua jalan baik. Lalu yang berikut Ibu Bapak Saudara, kita mengucap syukur dan saya bersyukur sekali oleh karena keterlibatan Ibu Bapak Saudara melalui pengabdian Ibu Bapak Saudara. Baik itu persembahan, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur, dan semua yang Ibu Bapak Saudara berikan untuk Tuhan guna mendukung pekerjaan pelayanan di gereja kita. Nah, salah satunya adalah kita sudah sepakat bahwa persembahan kantong hijau yang memang sejak dulu arahnya untuk pembangunan, maka mulai bulan September kemarin kita sepakat bahwa kita alihkan, kita arahkan persembahan kantong hijau ini untuk mendukung rencana pembangunan gedung sekolah kita. Ya, gedung sekolah kita, dan puji Tuhan Ibu Bapak Saudara, sesuai laporan panitia keuangan, sampai minggu lalu sudah terkumpul 137 juta. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Dari September sampai ini bulan apa? Akhir November terkumpul
137 maksud saya, 137 juta, yang 100 memang masuk deposito ya, masuk deposito, lalu yang 37 masuk rekening BCA. Nah, dalam rapat kemarin dan menindaklanjuti apa yang pernah saya singgung kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita rindu mempercantik ruangan gedung gereja, cat sudah, horden sudah, lalu keramik belang, saya bilang kemarin ya, beberapa waktu lalu. Rasanya baik kalau keramiknya tidak belang, gitu kan. Karena ini sudah lama juga, ya sudah lama. Karena itu panitia perancang mengusulkan, bahwa persembahan kantong hijau yang kita arahkan ke pembangunan gedung sekolah, kita sementara ubah, yaitu untuk pengadaan atau pengerjaan penggantian keramik yang warna putih ini menjadi granit untuk sementara, ya untuk sementara. Jadi karena targetnya adalah Natal sudah selesai, maka sementara kita pinjam uang yang ada di deposito, menggunakan uang yang didepositokan itu dan uang di rekening bank BCA. Nah, setiap persembahan mulai minggu ini, kantong hijau memang khusus kita arahkan untuk mendanai, untuk membiayai penggantian keramik ke granit, gitu ya, ke granit. Ya, jadi kita arahkan gitu. Nah, panitia perancang mengusulkan, apakah Bapak Ibu Saudara menyetujui bahwa keramik kita ganti dengan menggunakan persembahan kantong hijau, sementara menggunakan uang deposito. Bapak Ibu Saudara setuju? Kok hanya sedikit, saya ulang. Ini kesepakatan, kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu. Karena ini usulan panitia perancang. Yang tadi pagi mereka setuju, gitu. Padahal mungkin sekitar 70-an atau 80. Saya ulang, apakah Bapak Ibu setuju usulan panitia perancang mengganti keramik gereja ya dengan menggunakan anggaran melalui persembahan kantong hijau, karena targetnya Desember selesai Natal, maka sementara menggunakan dana di deposito yang asalnya juga sama. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara setuju? Ada yang tidak setuju? Boleh, kan demokrasi. Setuju ya? Oh, kecil lagi. Saya ulang. 1, 2, 3. Bapak Ibu setuju, Saudara? Oke. Jadi sudah Bapak Ibu Saudara setujui, silakan panitia inventaris dan pembangunan bekerja segera menindaklanjuti koordinasi dengan panitia keuangan siang ini supaya harapannya Natal sudah selesai. Kita nggak usah rapat memutuskan warna ya, karena kalau nanti memutuskan warna tambah lama lagi, hanya sekedar warna gitu ya. Jadi udahlah kita rindukan itu. Baik, sekali lagi terima kasih karena persetujuan Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai minggu ini kantong hijau untuk mendanai keramik. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara diberkati lebih, bukan perpuluhan saudara, diberkati lebih dan mau memberi, Pak Pendeta saya mau nyumbang 20 meter persegi. 1 meternya kalau nggak salah 200.000, betul Pak Vanuel? 30? 20? Oh 300? Saya kira 20.000 murah men juga ya. Gitu. 300.000, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau menyumbang, jangan beli keramik. Repot nanti Bapak Ibu beli keramik. Serahkan uang saja kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau 5 meter, saya mau 10 meter, saya mau 1 meter. Boleh, ya boleh. Dalam bentuk uang, silahkan kontak saya atau kontak kepada Bapak Vanuel selaku Ketua Panitia Inventaris dan Pembangunan. Pak silakan berdiri Pak, supaya dikenal. Ya itu orangnya, itu bapaknya ya, masih muda. Jadi silahkan, enggak usah rebutan. Saya memberi,
mulai hari ini silahkan menghubungi, gitu ya, nggak usah rebutan, gitu ya. Jadi supaya nanti bisa segera selesai Natal kita sudah pakai granit semua, ya sudah granitan, gitu ya, sudah granitan. Kalaupun tidak masalah, ya kalaupun tidak, tapi paling tidak Bapak Ibu memberi persembahan di kantong hijau. Tetapi kalau memberi sekali lagi jangan dipotong dari perpuluhan saudara, itu sama saja itu. Ya tuh, jadi itu sama saja. Jadi jangan dipotong dari perpuluhan, potong uang makan 2 bulan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengundang Bapak Edi Sandi Sugi. Mudah-mudahan nggak salah saya. Bapak Edi Sandi Sugi ke depan. Pak Edi Sandi Sugi ini menyatakan diri, menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Gereja asal Gereja Petra Makassar, ya ini Toraja, teman sekampung atau 2 kampung dengan Pak sekampung dengan Pak Dedi Tampan. Ya ini piyayinya gitu ya, piyayinya Pak Edi. Keren juga dan serem. Enggak ya, keren dan serem. Ya, Pak Edi selamat datang. Saya tanyakan dulu ya Pak, karena ya, apakah Bapak Ibu Saudara menyetujui penggabungan diri Pak Edi Sandi Sugi menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah? Bapak Ibu setuju? Selamat Pak, mewakili jemaat. Tuhan berkati. Selamat datang. Selamat bergabung. Cerita dengan saya, Pak, saya luar biasa diberkati di gereja ini. Ya, kekeluargaannya hangat sekali, menerima saya apa adanya, gitu. Kita sama-sama hitam, agak putih Bapak sesungguhnya, gitu ya. Jadi selamat datang Pak, dan setia sekolah minggu, setia doa Elia, dan ibadah minggu, gitu ya. Ya, Tuhan memberkati. Silahkan kembali duduk. Ini bahasa angkatan, siapa, gitu. Gitu. Makasih Pak Edi, Tuhan berkati. Oh, ada lagi. Ya, ini pendeta tamu gitu. Atas nama Ibu Juliana, belum diumumkan. Ibu Juliana? Oh ya, Bu Juliana. Ibu silakan berdiri. Oh ya, selamat datang Ibu. Tuhan memberkati dalam ibadah pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali Ibu. Ini ada juga Mama Bu Lina. Ya, selamat datang Ibu. Tuhan memberkati. Sudah beberapa kali ibadah di kita, ya ibadah di kita. Oke, Tuhan memberkati. Baik, Ibu Bapak Saudara, kita sekarang fokus kepada firman Tuhan ya. Mari membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Silakan membuka Alkitab dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Saya ambil minum karena kering. Yohanes pasal 21 ayatnya 15 sampai 19. Mari membaca silih berganti ya Bapak Ibu. Saya 15 ganjil, lalu Bapak Ibu Saudara genap. Ya. 15 sampai 19. Saya memulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau benar bahwa Petrus dengan menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, maka tidak mungkin Yesus bertanya untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya. Saya mengulang, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Petrus benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, maka tidak akan muncul pertanyaan kedua dan bahkan untuk ketiga kalinya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa ada sesuatu yang sedang ingin disentuh, ingin dijamah, ingin dilawat oleh Yesus tentang pribadi seorang Simon, anak Yohanes. Ada sesuatu yang ingin dipertajam di dalam diri seorang Simon ketika Yesus bertanya hal yang sama untuk ketiga kalinya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri seorang Petrus. Bukankah dia sudah mengikuti, sudah menjadi seorang pengikut Kristus, dia sudah meninggalkan jalannya ketika perjumpaan pertama kali dengan Yesus. Lalu kenapa Yesus harus bertanya ulang? Apakah kasihnya, yaitu kasih Petrus kepada Tuhan, ada sesuatu yang keliru? Ada sesuatu yang tidak benar? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari belajar, mari memperhatikan, mari menyimak mengapa Yesus bertanya untuk sampai 3 kali kepada Petrus. Dari perikop ini, dari ulasan perikop ini saya memberi judul mengasihi Tuhan dengan benar. Berarti ada kasih yang ditujukan kepada Tuhan tidak benar. Dan mari kita melihat apa yang terjadi dalam percakapan setelah sarapan antara Yesus dan Petrus dan Simon. Apa yang diinginkan oleh Tuhan tentang kasihnya atau kasih Simon Petrus itu kepada dia, kepada dirinya. Seperti apa? Mengasihi Tuhan dengan benar. Dari perikop ini, Ibu Bapak Saudara, Yesus ingin menunjukkan bahwa harus siap menghadapi berbagai risiko. Mengasihi Yesus
Dengan benar itu berarti siap menghadapi berbagai risiko, tetap mengakui dengan ungkapan yang paling dalam dari hati bahwa memang benar-benar aku seorang yang mengasihi Tuhan. Aku seorang yang menjadi pengikut Kristus. Aku adalah seorang murid Kristus. Aku adalah seorang Kristen yang patuh, yang taat. Apapun risiko yang harus dihadapi. Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Ibu, bapak, saudara, ada pengalaman sejarah yang terjadi dalam diri seorang Petrus. Satu saat dia menggebu-gebu dengan pernyataan yang luar biasa. Guru, Tuhan, aku tidak akan pernah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Aku tetap menjadi pengikutmu sekalipun yang lain pergi. Hebat sekali. Luar biasa Petrus. Guru Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau sekalipun satu gereja ini pergi. Meninggalkan Engkau. Sekalipun teman-teman saya, murid-muridmu pergi meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Luar biasa. Tetapi sisi lain, sejarah memberitahu kepada kita. Ketika Yesus berada pengadilan yang tidak lama kemudian akan menuju Golgota untuk disalibkan, Petruslah yang tidak mengakui bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Petruslah yang tidak mengakui bahwa dia sebagai salah satu pengikut Kristus. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Kristus. Aku tidak kenal dengan orang itu. Sama sekali aku tidak kenal dengan dia. Coba ibu bapak saudara. Yesus ingin menyentuh hati Simon yang paling dalam. Bahwa mengasihi aku bukan saja sekedar pengakuan mulut ya. Tetapi juga harus berani menghadapi risiko dari dan sebagai seorang pengikut Kristus. Hari-hari ini ibu bapak saudara, kita memahami bahwa dunia semakin tua. Alkitab memberitahu kepada kita menjamur ajaran-ajaran sesat. Terjadi peperangan di sana sini, terjadi penganiayaan terhadap gereja-gereja Tuhan, terjadi penolakan terhadap gereja-gereja Tuhan. Ada banyak orang mendapat perlakuan khusus, orang-orang Kristen, di mana mereka dihambat untuk maju karena kekristenannya, karena iman Kristennya. Dia diabaikan oleh keluarga, dia diabaikan oleh orang lain, tidak pernah naik pangkat gara-gara punya iman Kristen. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita digambarkan orang-orang, kita digambarkan seperti domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kita orang-orang Kristen digambarkan seperti domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala yang sedang kelaparan. Petrus, Simon, dengan lantangnya, Guru Tuhan, boleh yang lain pergi meninggalkan Engkau, tetapi aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Sementara ketika Yesus berada dalam tekanan, dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku bukan pengikut dia. Ibu bapak saudara, mengasihi Tuhan dengan benar adalah mengakui dengan mulut kita dan sekaligus berani menghadapi resiko apapun sebagai bukti iman kita, kasih kita kepadanya, sekalipun harus kehilangan nyawa. Peristiwa
1998 doa kita tidak akan terulang. Betul ya? Tetapi tidak menjamin. Karena memang gereja ditempatkan di dunia yang membenci Kristus. Orang-orang Kristen memang ditempatkan di tengah-tengah orang yang tidak suka, tidak percaya, bahkan membenci Yesus. Dunia membenci Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya. Lalu apakah saudara benar-benar mengasihi Yesus? Petrus siapa yang meragukan ibu bapak saudara? Jadi sesungguhnya mengasihi Tuhan itu tidak diukur, ya tidak diukur. Seberapa lama orang itu menjadi orang Kristen? Enggak. Tetapi apakah kita berani menghadapi risiko karena iman Kristen kita? Ya, apakah orang-orang muda juga berani menghadapi risiko apapun berkaitan dengan iman Kristen kita? Hanya oleh karena pekerjaan, hanya oleh karena teman, pacar, pasangan hidup yang akan dimilikinya, lalu meninggalkan Yesus. Saudara, seperti apa? Kita tidak tahu bagaimana keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen ke depan. Kita tidak pernah tahu seperti apa keberadaan gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak semuanya percaya kepada Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan dengan benar berarti mengakui dengan mulut kita sekaligus kita siap menghadapi berbagai tekanan, berbagai risiko kita sebagai seorang pengikut Kristus. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan benar, ibu bapak saudara. Ayat ini berkata, adalah ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi yang lain. Mengasihi Tuhan yang benar adalah ketika kita mengasihi Dia, ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang kita kasihi. Ibu bapak, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam terjemahan bahasa masa kini, bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu saya ingin membacakan ya di Alkitab di sini. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sesudah mereka makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yona, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku? Ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang kamu kasihi? Karena orang sedemikian luar biasa mengasihi sesuatu yang lain di luar Tuhan, sampai berani mati. Tetapi untuk mati demi Injil, belum tentu. Dia berani mati dalam upaya supaya karir saya maju. Protes sana, protes ini. Berani mati tuh. Ya tuh. Tapi untuk memberitakan Injil enggak berani mati, apa itu? Syahid. Ya. Minggu lalu Bapak Ibu belajar yang sekolah minggu ya. Siap menjadi apa?
Martir. Siap menjadi martil atau Martin? Udah. Martir? Mestinya hitung-hitungannya itu karena surga, saudara. Jadi itu kalau sudah hitungannya surga itu sudah mentok mestinya. Keyakinan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan, wah udah lebih daripada yang lain. Iya. Baru ditantang pacarnya aja, aku mau jadi suamimu, aku mau jadi istrimu asal engkau meninggalkan agamamu. Langsung buru-buru tinggalkan, gitu kan. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan secara benar itu menempatkan Tuhan, Yesus Kristus sebagai yang utama dan terutama. Lebih daripada kita mengasihi hobi kita, lebih daripada kita mengasihi keinginan kita, lebih daripada kita mengasihi pekerjaan kita. Ya. Bahkan sampai ada orang-orang yang punya kedudukan tinggi, gajinya besar, karena dia yakin terpanggil menjadi hamba Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tinggalkan itu. Saya dengar salah satu anggota gereja di sini, Pendeta Raymond Dhani Wahyudi itu dulu pegawai bank. Dia kesaksian, ya pegawai bank, tinggalkan karir itu untuk mewujudkan kasih dan panggilannya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, sekarang menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jalan Guntur. Karena saking kasihnya kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara, kalau memang terpanggil, tinggalkan karirmu. Itu, Saudara. Simon harus meninggalkan pekerjaannya. Hobinya, ya hobi. Wah kalau sudah namanya hobi pendeta, waduh nggak bisa. Namanya hobi, nggak bisa tinggalkan. Sampai pada akhirnya mengabaikan Tuhan. Nggak ingat lagi sama Tuhan, ya nggak ingat lagi sama Tuhan. Menomorkan sekian Tuhan itu, ya gitu. Menomorkan sekian Tuhan. Bukan yang utama dan terutama. Lalu yang terakhir Ibu Bapak Saudara. Mengasihi Tuhan dengan benar berarti kita mengasihi orang lain. Dengan benar. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka harus diwujudkan kasih kita kepada orang lain. Dalam konteks ini, dalam teks ini bicara mengenai tugas panggilan Simon Petrus sebagai seorang gembala untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang layak, yang pantas untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Itu ditantang oleh Tuhan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yona, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang diberi mandat tugas kepercayaan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Dan dalam konteks praktek kehidupan kita dari hari ke hari, maka kalau kita mengasihi Tuhan secara benar, kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita mengasihi sesama kita, siapapun orang itu. Siapapun orang itu. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang tua kita mengasihi keluarga besar kita mengasihi musuh-musuh yang mungkin menyakiti kita mengasihi mereka yang menghambat pekerjaan kita mengasihi mereka yang menantang kita, yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, yang mungkin meludahi kita. Kalau kita mengasihi dengan benar, mengasihi Tuhan dengan benar, maka harus diwujudkan dan Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi siapapun.
Mungkin suamimu sedang melukai hatimu. Mungkin istrimu sedang merontak kepada engkau sebagai suami. Mungkin anak-anakmu mulang sara. Apa yang mulang sara? Hidup semuanya sendiri. Bikin sakit hati, bikin jengkel. Kasih mereka. Kasih mereka. Di kitab Petrus itu berkata, sebagai seorang istri tunjukkanlah sikapmu yang baik. Sekalipun suamimu sedang gitu. Jadi ada harapan, kata sedang itu. Sekalipun suamimu sedang berjalan tidak benar. Gitu ya, para istri, kasihlah suamimu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu bukti. Sekalipun pasangan hidupmu sedang menyakiti. Doa saya setiap hari, tolong Tuhan mampukan saya untuk mengasihi. Hikmat dan kuasa. Karena itu penting. Itu penting. Jangan hanya waktu sehat saja ya mengasihi suami, mengasihi istri. Pada waktu suami istri sudah terkapar, nggak bisa apa-apa, bikin sebel. Kayak Ayub aja, matilah kau. Gitu. Dulu waktu sehat aja. Ya kan? Itu kalau kita mengasihi Tuhan, dampaknya itu Ibu Bapak Saudara. Dampaknya itu. Kalaupun dibuat jengkel terus, ya kasih suamimu. Jangan berganti membuat jengkel. Emang hanya lu, aku bisa lebih membuat jengkel luka hatimu. Waduh, gimana itu? Jadi 3 hal Ibu Bapak Saudara. Mengasihi Tuhan dengan benar. Berarti kita mengakui Tuhan dengan mulut kita. Tetapi juga berani mengambil risiko, menghadapi berbagai risiko. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan benar adalah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Dia lebih daripada kasih kita kepada yang lain. Lalu yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan benar adalah kita harus mewujudkan itu dalam praktek kehidupan kita. Mengasihi siapapun, sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari tunduk kepala. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk saya dan Ibu Bapak Saudara. Mari melihat diri kita masing-masing, bukan melihat orang lain. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Apakah kasih kita kepada Tuhan sudah benar? Ukurannya bukan berapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Ukurannya bukan sekedar kita hadir dalam ibadah minggu, dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi 3 hal yang ditunjukkan dalam perikop kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 21, 15-19. Yaitu kita berani menghadapi berbagai risiko, apapun bahkan sampai kehilangan nyawa. Kalau kita benar-benar mengasihi Dia. Kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Dalam praktek-praktek kehidupan kita seringkali dikalahkan. Tuhan dikalahkan. Tuhan dinomorkan kesekian. Mari membangun kehidupan rohani kita. Menempatkan Dia sebagai yang terutama dan utama. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan benar itu berarti kita mengasihi sesama kita, siapapun mereka. Orang itu baik atau tidak baik dengan kita, mari mengasihi. Mari mengasihi. Renungkan firman Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan secara pribadi. Lihatlah dirimu masing-masing sambil mendengar nyanyian responsif yang akan dinyanyikan oleh singer. Saya beri kesempatan Ibu Bapak Saudara
berdiam diri, bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati. Bukalah hatimu dalam terang firman Tuhan. Bukalah pikiranmu dalam terang firman Tuhan. Seperti apa kasihmu kepada Tuhan? Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita pujikan, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Engkau menyelamatkan. Oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Kasih-Mu sempurna. Aku mau mengasihi Engkau. Mari kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu bagi diriku ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami orang berdosa, tetapi Engkau mengasihi. Bapak, Saudara, mohon kembali mengambil saat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan. Renungkan, Tuhan luar biasa. Tuhan Allah kita luar biasa. Amat sangat luar biasa baik untuk kita. Dia telah melakukan perbuatan baik kepada kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati disalibkan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dan semua Dia kerjakan karena kasih-Nya kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kristus berdialog dengan Petrus, Simon. Dia rindu supaya Simon diperbaharui hidupnya, kasihnya, mengasihi Kristus secara benar. Tidak hanya bisa berkata-kata tentang kasih. Dia berani mengambil risiko apapun. Dan itu akhirnya yang dialami oleh Simon Petrus. Ketika dia mewujudkan kasihnya kepadanya, memberitakan Injil, berkhotbah, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara. Tetapi dia tidak bergeser. Dia diperbaharui kasihnya kepada Tuhan. Dia menempatkan Kristus sebagai yang utama dan terutama. Dia berkata kepada para majelis agama waktu itu, silakan putuskan mana yang baik. Taat kepada engkau atau taat kepada Allah. Tetapi bagi saya,
tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang Yesus Kristus. Dia lebih taat, dia mengutamakan Tuhan. Sekalipun dia dibenci, dia diragukan kerasulannya, dia terus berjuang untuk mengasihi orang lain. Yang dulu dia membenci, dia diubahkan mengasihi orang lain. Ibu bapak saudara, firman Tuhan apakah berbicara secara pribadi kepada ibu bapak saudara? Singer akan kembali menyanyikan secara lembut, pelan. Di hadapan Tuhan silahkan berbicara ibu bapak saudara. Dan kalau saudara ingin memperbarui kasihmu kepada Tuhan, kasih yang semakin berkualitas, kasih yang berdampak, saatnya Bapak Ibu Saudara saya beri kesempatan meresponi firman Tuhan. Tuhan, saya mau lebih mengasihi Engkau. Tuhan, saya mau mengasihi sesama kami. Saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mau mengampuni orang yang menyakiti hati kami, hati saya Tuhan. Dan kalau itu menjadi keputusanmu ibu bapak saudara, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau lebih mengasihi Engkau. Saya mau lebih mengasihi pasangan hidup saya. Saya mau lebih mengasihi orang tua saya. Saya mau mengasihi sesama saya, termasuk mereka yang membenci saya, memusuhi saya, mencelakakan saya, menyakitin saya. Silakan angkat tanganmu. Hari ini saya tidak minta Bapak Ibu Saudara ke depan, cukup angkat tangan dan saya ingin mendoakan Ibu Bapak Saudara. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu, angkatlah tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada? Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada yang lain? Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada? Puji Tuhan. Masih ada yang lain? Puji Tuhan. Masih yang lain? Masih ada? Saya beri kesempatan. Semua tunduk kepala. Silakan berdoa. Bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Kalau memang saudara tergerak untuk mengambil keputusan mengasihi lebih, termasuk kepada orang yang menyakiti hatimu, yang tidak suka kepada engkau, angkat tanganmu. Sekali lagi silahkan angkat tangan, yang sudah angkat tangan. Kalau masih ada yang menyusul, silahkan. Saya beri kesempatan. Puji Tuhan. Masih ada? Masih ada? Saya mengundang yang angkat tangan, silahkan angkat tangan dua-duanya ke atas. Silahkan, tidak usah malu. Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini hamba-Mu mengucap syukur dan mendoakan umat Allah, anak-anak Tuhan, yang saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu siapapun mereka. Tuhan, diberkatilah mereka oleh Engkau. Kuatkanlah, tangguhkanlah kerinduan mereka untuk lebih mengasihi Engkau. Untuk lebih mengasihi sesama. Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan. Dan berkat ilahi melimpah atas kehidupan mereka. Turunkan tanganmu, ibu bapak saudara. Mari kita pujikan bersama-sama. Pujian ini sekali lagi. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Kaya dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang amat sangat mengasihi kami. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu terus menerus untuk kami. Kami mau mengucap syukur, kami melihat, kami merasakan, kami menikmati semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami melihat, kami merasakan, kami menikmati semua kemurahan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu memberkati, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kami, dan menuntun kami agar kami hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami menikmati berkat ilahi, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan baik, dan hidup kami berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk seluruh umat Allah siapapun mereka, sidang jemaat Tuhan siapapun mereka. Tuhan berkat-Mu turun, menyertai, melimpah, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan dan usaha mereka, pendidikan mereka, bahkan tahapan-tahapan akhir kuliah mereka ada di dalam berkat, pertolongan dan kemurahan daripada Tuhan. Mereka yang sakit, teman-teman kami siapapun, kami tidak sebut satu persatu ya Tuhan, yang mengalami sakit, dirawat, jalan di rumah. Oh Tuhan, hamba berdoa, Engkau menjamah mereka, Engkau memberi kekuatan iman kepada mereka, Engkau menaruh pengharapan yang besar, sehingga mereka hanya berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan saat mereka sedang berbaring, lemah secara fisik. Tuhan berkat-Mu turun dan menyertai mereka. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang minggu ini Tuhan berkati dengan ditambahkannya usia dalam hidup mereka. Bapak Hendili, Ibu Julius, Bapak Chandra, Bapak Budi Setiaji, Saudari Rigia, Bapak Setiaman Sendrata. Tuhan berkati. Kami bersyukur karena umur panjang pemberian Tuhan. Bila sehat umur panjang, Tuhan berkati perjalanan hidup mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu suami istri yang Tuhan berkati usia pernikahan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Isael Tobing, kami berdoa untuk Bapak Ibu Sakius Kurniahu, kami berdoa untuk Bapak Ibu Yamona Sendrata. Tuhan kami mengucap syukur, Engkau telah menyertai rumah tangga mereka. Hamba berdoa supaya Engkau memberkati secara limpah, kerukunan, damai sejahtera, kesetiaan di antara mereka. Sebagai suami istri menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Ini permohonan kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ini ibadah kami, bakti kami, penyembahan kami. Biarlah menyukakan hati Tuhan. Ibu bapak saudara anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Pulanglah atas perkenan dan berkat Tuhan, memberikan hari lepas hari kepada Bapak Ibu Saudara. Jalaninya dengan ucapan syukur. Jalani dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hidupmu kepadanya. Seraya bertekad untuk menaati apa yang menjadi keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa,
kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak saudara.